Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-8. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, pada hari Minggu ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak dapat lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri? Tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang dapat memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari Minggu pekan yang ke-8 kita mendengar 3 bacaan. Itu bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil yang bisa kita dengar di gereja ataupun yang bisa kita baca dari buku-buku rohani atau renungan harian yang bisa kita lihat. Saudara-saudari, apa yang mau kita renungkan dalam hari Minggu ini? Ada beberapa poin yang bisa menjadi bahan permenungan dan juga bisa menjadi inti dari kehidupan iman kita. Yang pertama, Yesus hari ini mengingatkan kita. Pertama, kita harus berani mengakui diri kita bahwa banyak hal yang kita lakukan di dalam hidup ini sesungguhnya tidak berkenan, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan ini bisa menjadi suatu dosa, bisa menjadi suatu maut dan malapetaka. Dan tentu hal-hal yang buruk ini itu bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan diri kita. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita untuk selalu melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita, hidup keberimanan kita itu sudah baik atau tidak? Dalam bacaan pertama dari kitab Sirach, bagaimana Sirach mau memberikan kita suatu gambaran bahwa manusia pada dasarnya, ya, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia selalu ada kecenderungan untuk berbuat salah. Ya. Oleh karena itu, manusia selalu tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Dan ini bagi Sirach merupakan ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia untuk bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang baik. Ya. Pribadi yang baik. Dan bahkan dosa oleh Sirach dianggap sebagai suatu sampah. Sampah yang tentu menjadi sesuatu yang buruk. Karena apa? Ada satu kotor, ada bau.
Dan ini menjadi perhatian kita. Oleh karena itu Yesus hari ini dalam bacaan pertama, bacaan Injil itu mengingatkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri. Sebab Satu Paulus mengingatkan kita bahwa apapun yang bersifat dosa itu adalah maut. Nah, dan maut adalah sesuatu yang akan menghancurkan kita. Bahkan maut tidak bisa memenangkan pertarungan, atau dosa tidak bisa memenangkan pertaruhan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Satu Paulus mengingatkan kita untuk selalu giat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya kita tidak cepat goyah. Kita harus berdiri teguh di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersekutu dengan Allah, supaya kita tidak tergoda jatuh di dalam hal-hal yang buruk atau dosa. Yang berikut, Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa hidup orang beriman itu bagaikan pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Demikian pun orang beriman adalah orang-orang yang selalu mencari dan ingin menggapai kebaikan, dan tentu ingin menghasilkan kebaikan. Bacaan pertama dari kitab Sirat sangat menginspirasi kita. Sirat mengatakan, nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikianlah pula orang menyatakan isi hatinya. Artinya apa? Buah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk pasti akan menghasilkan buah atau hasil yang buruk. Demikian hidup beriman kita. Kalau kita selalu bersekutu dengan Allah, kita selalu berjalan dalam kehendak Allah, kita selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka kita akan menampakkan kebaikan-kebaikan Allah yang merupakan hasil karya kita, hasil persekutuan kita dengan Allah. Dan Yesus pun mengingatkan kita bahwa orang baik pasti akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat pasti mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oleh karena itu, pada hari Minggu ini kita semua tentu diingatkan. Pertama, untuk selalu mengintrospeksi kehidupan beriman kita. Untuk melihat apakah hidup kita sudah baik atau tidak. Yang kedua, tentu kebaikan akan selalu membawa kita kepada kemenangan akan maut. Kebaikan akan selalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan kebaikan selalu mengarahkan kita kepada suatu persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, kita diundang hari ini untuk jangan pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, untuk selalu bersekutu dengan Allah dalam hidup kita, dan untuk selalu bersama Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Banyak godaan, banyak tantangan yang kita hadapi. Jikalau kita ingin selalu berjalan dalam kebaikan, maka kebenaran Allah akan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.